kali ini kita akan menghadirkan bintang tamu kita yang lainnya. Dia adalah seorang pegiat dan pejuang anak yang namanya menjadi viral kembali di media sosial, diperbincangkan oleh netizen karena dianggap membela salah satu tersangka dalam satu kasus yang menggegerkan tanah air. Ya, kasus Pak Ferdi Sambo. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia, Kak Seto. Hola, Iya, selamat pagi. Selamat pagi Kak Seto. Kak Seto, apa kabar? Let's go Kak Seto. Selamat pagi, Kak Seto. Kak Seto, minggu lalu baru saja berulang tahun, betul ya? Happy birthday, Kak. Happy birthday Kak Seto. Iya, besok Kianu ulang tahun. Kianu besok ulang tahun. Kak Seto ulang tahunnya tanggal berapa? Sudah lewat 28 Agustus. 28 Agustus ya. Ulang tahun yang ke 17. Oh, 17. Kita sebelum mengucapkan kata-kata dan doa buat Kak Seto, kita mengucapkan terima kasih banyak. Dan semoga Kak Seto menyempatkan waktunya datang ke sini. diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, umur yang sehat, selalu memberikan perlindungan bagi anak-anak seluruh Indonesia. Satu Indonesia bilang amin. Amin, amin ya Allah. Kita mau kasih lihat, ini dia Kak Seto, Sobat Ambiar ya, di mana kemarin juga banyak sekali mendapatkan tanggapan pro dan juga kontra ketika dia memberikan pendampingan untuk anak-anak dari FS dan juga PC. Kita akan lihat yang satu ini. Beberapa waktu yang lalu kita undang Kak Seto ke Pagi-Pagi Ambiar. Memang saat itu Kak Seto cerita sama kita punya rencana untuk memberikan pendampingan dan juga perlindungan untuk anak-anak dari FS dan juga PC sebagaimana hak mereka. Karena itu tertuang dalam undang-undang ya, bahwa semua anak berhak untuk mendapatkan perlindungan. Kemudian akhirnya sekarang yang kita mau tanyakan, apakah Kak Seto pada akhirnya sudah bertemu dengan anak-anak dari FS dan juga PC? Iya, mungkin saya harus luruskan ya. Intinya waktu itu kami hadir di Mabes Polri adalah mengingatkan kepada institusi Polri bahwa ada amanat undang-undang. Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ya. Itu yang mengatakan adanya anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Nah, itu anak-anak itu apa saja? Itu ada anak disabilitas, anak korban kejahatan seksual, anak yang terjerat nafsa, kemudian juga salah satunya anak yang terstigmatisasi atas pelabelan orang tuanya. Stigmatisasi atas pelabelan orang tuanya, ya, entah orang tuanya misalnya, menjadi statusnya tersangka misalnya seperti itu kurang lebih. Misalnya orang tuanya pembunuh, orang tuanya maling, orang tuanya koruptor, orang tuanya pokoknya yang kemudian jadi viral sebagai suatu diasosiasikan sebagai negatif. Nah, anak ini ikut diserang, dibully, diejek dan sebagainya. Ini amanat undang-undang perlu dilindungi. Dan yang paling pertama melindungi adalah negara. Negara ya pemerintah, bisa pemerintah pusat, kementerian, misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan. Kemudian juga lembaga negara. Nah, lembaga negara ada KPAI sebagai lembaga negara. Kemudian juga ada institusi kepolisian itu sendiri. Nah, itu kami ingatkan waktu itu ke sana, apakah sudah dilindungi. Nah, itu ada dua yang masih sekolah, yang masih 17 dan 15 tahun. Dan saya dengar satu yang masih 1,5 tahun. Nah, pada waktu sudah keluar, lalu media menanyakan waktu itu, ini ada 1,5 gimana? Lalu saya sampaikan bahwa ini sudah lama kami serukan. Kalau tidak salah dari 2011 waktu itu, banyak ibu-ibu yang yaitu tadi harus dipidana sementara masih punya bayi. Nah, saat itu saya juga sudah menjadi anggota Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan HAM yang saya sering masuk ke lapas-lapas termasuk lapas anak. Saya sering menjumpai itu, ibu-ibu apa tukang sayur atau apa pedagang atau seorang guru yang mungkin terjerat masalah pidana tapi masih ada bayinya. Nah, saya hanya menyampaikan waktu itu dari segi psikologis anak-anak perlu dilindungi, khususnya yang masih bayi nih, balita lah di bawah 3 tahun. Nah, itu kalau dipisahkan mendadak dari ibunya sementara sudah ada kelekatan attachment dengan sang ibu, maka itu adalah pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM pada anak yang masih umur seusia dini tadi. Kak Seto sampai akhirnya istilahnya Kak Seto memberikan rekomendasi berarti ya? Sebetulnya bukan rekomendasi. Jadi waktunya kalau menurut Kak Seto anak ini bangun. Undang-undang gitu ya. Iya, makanya saya hanya mengingatkan saja bahwa ini sudah lama kami serukan.
kami juga waktu itu salah satu contoh sudah kami sampaikan kasusnya Mbak Enji waktu itu. Waktu itu 2,5 tahun. Jadi Batita itu sudah sampai kami membuat surat khusus waktu itu ke Kementerian Hukum dan HAM, kemudian juga ke pengadilan, mohon ada sementara tahap ya, tidak sementara kalau memang bisa diusahakan ya, misalnya tahanan rumah lah begitu, tahanan rumah yang tetap berada di rumah, tapi secara bertahap ada masa transisi. Baik. Lalu kalau tidak, kalau misalnya tidak di rumah, misalnya toh di tempat penahanan ada ruang khusus untuk bayi. Ya. Kak Seto akhirnya, apakah Kak Seto sudah bertemu dengan anak-anak dari FS dan PC? Memang belum. Sampai sekarang memang belum ya, karena bagaimana juga itu desakan kami kepada negara untuk hadir. Nah, kami menyampaikan kalau dibutuhkan, kami juga siap. Kami sudah cukup banyak membantu beberapa orang tua yang demikian, misalnya termasuk juga perangkat pendidikan informal dan non formal. Yang kalau misalnya dibully, takut sekolah ya sementara berada di lingkungan homeschooling tadi. Begitu. Jadi kalau menurut Kak Seto memang pentingnya sel khusus bagi ibu yang memiliki bayi. Iya, karena ini juga banyak di Amerika, di Jerman itu juga ada, di mana juga sangat dampaknya selain baik untuk perkembangan bayi, juga untuk perkembangan sang ibu. Supaya tidak semakin gelisah dan sebagainya, dan ini kan juga pelanggaran HAM juga. Begitupun Kak Seto meminta untuk diperlakukan yang sama, yaitu meminta Ibu PC di tempat sel yang berbeda. Ya, artinya waktu itu saya memberikan secara umum bahwa yang sekarang kami perjuangkan adalah ratusan lah ibu-ibu demikian. Oh, bukan Jadi, hanya kasus ini ya? Bukan hanya ditujukan kepada kasus, bahwa sekarang tiba-tiba belum ditahan. Loh, apa sih kekuasaan saya? Saya tidak mau punya kekuatan apa-apa. Kami hanya menyuruhkan saja. Jadi kemudian seolah-olah gara-gara ini tidak ini ditahan, yang menjadi salah paham ya. Gara-gara salah Kak paham Seto neti. begini akhirnya nggak ditahan. Dulu bagaimana? Jadi sampai akhirnya netizen menduga bahwa jangan-jangan ini karena Kak Seto sampai akhirnya tidak ditahan sampai dengan sekarang. Padahal Kak Seto hanya menyuarakan apa yang sudah menjadi hak bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Dan Seperti itu kurang lebih. kebetulan kasus ini lagi booming, lagi viral gitu ya Kak Seto. Dan kenapa tidak menyuarakan yang sebenarnya apa yang harus menjadi hak bagi anak-anak Indonesia yang termasuk mereka yang dilabelkan seperti itu ya atas apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Oke, kita akan lihat ini dia ada satu artikel, Kak Seto boleh tanggapi sekali lagi. Dihujat karena menyarankan Putri Chandrawati tidak ditahan, Kak Seto buka suara. Jadi ini tidak benar Kak Seto ya? Iya, jadi kami meluruskan bahwa intinya itu justru waktu itu juga saya sampaikan mungkin ini momentum untuk betul-betul menyadarkan ya mungkin pemegang kekuasaan, mungkin di undang-undangnya dan sebagainya, begitu ada bayi atau batita lah paling tidak, mohon ada tahap-tahapnya sehingga tidak ada pelanggaran hak anak tadi. Kak Seto, apakah setiap kasus ibu yang ditahan kemudian mereka ibu-ibu ini memiliki bayi? Apakah Kak Seto tahu kasus demi kasus dan juga mengawal kasus demi kasus? Misalnya di Kalimantan Utara, kemudian juga beberapa waktu lalu di Lombok misalnya. Di Aceh. Iya, beberapa ada, tapi mungkin yang muncul makanya saya akan cek lagi di file LPA ini kasus-kasus mana yang waktu itu sudah kami perjuangkan juga. Yang paling terbaru saja kemarin di Ciputat itu juga ada seorang ibu mungkin pedagang sayur ya yang kami sudah datang juga dirawat oleh kakeknya. Sementara kakeknya merawat bukan hanya bayi yang berapa 1,5 tahun juga ada kakaknya bayi ini yang sekitar umur 8 tahun tetapi yang disabilitas begitu. Jadi kakaknya kebingungan dan kami sudah menyurati untuk Kementerian Hukum dan HAM supaya ini juga mendapatkan perhatian sehingga ada kedekatan kembali dengan sang ibu. Jadi sekali lagi itu ini pun belum tentu bisa diterima gitu kan. Rekomendasi, surat rekomendasi ya. Jadi sekali lagi ini digarisbawahi buat Sobat Ambiar bahwa Kak Seto di sini memperjuangkan adalah hak anak-anaknya dan bukan hanya kasus ini, tapi ini merupakan momentum tentu saja untuk kembali mengingatkan bahwa di luar sana juga masih ada kasus-kasus bahwa ibu yang ditahan dengan bayinya yang tentu saja ini juga menjadi perhatian dari Yayasan Perlindungan Anak Indonesia termasuk juga Kak Seto. Justru kita merasa berterima kasih sama Kak Seto karena Kak Seto merupakan pahlawan anak-anak. Iya. Ya, jadi jangan sampai dibully, jangan sampai disuuzonin yang tidak-tidak, yang tidak seperti itu kejadiannya. Ya netizen kita mah apa juga disuuzonin ya kan. Tapi kan makanya di pagi-pagi Ambiar perlu diluruskan supaya yang tidak tahu menjadi tahu. Iya. Ya, semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya bahwa tidak ada
Baik, iya. benar-benar pilih kasih ya, bahwa semuanya diperjuangkan oleh Iya. Kak Seto. Tapi Seadil-adilnya. betul, Terima pada kasih. akhirnya kemudian ya, namanya juga orang membandingkan dengan yang dulu, yang lalu yang sempat heboh juga adalah dari Angelina Sonda. Iya, Saat itu iya. juga harus meninggalkan Keanu, ya Iya. kan, saat usia 2,5 tahun. Kak Seto juga tahu ceritanya, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Angelina Sonda bahwa Kak Seto juga ikut berjuang saat itu. Iya. Ketika akhirnya dibandingkan, Kak Seto gimana? Iya, kami selalu penuh rasa syukur. Mungkin saya belajar dari Mbak Enji ya, selalu berpikir positif. Apapun juga saya lihat maksudnya baik. Bahwa mungkin ada kesalahpahaman ya wajar lah. Ya. Tapi saya selalu merasa wah itu ya diperingatkan, dan juga meningkatnya kesadaran masyarakat pentingnya perlindungan anak. Saya kira itu yang paling penting yang kita syukuri dari berbagai gejolak ataupun hujatan dan sebagainya. Kita lihat positifnya saja, bahwa mereka peduli pada supaya jangan ada diskriminasi, mentang-mentang anak jenderal, mentang-mentang anak Bukan orang seperti kaya itu dan ya, Kak sebagainya. Seto, ya. Intinya Kak Seto tadi juga Angelina Sonda sudah mengklarifikasi bahwa sebenarnya Kak Seto turut membantu juga saat kasusnya Angelina Sonda dan juga yang harus terpisah dari Keanu ya. Apa yang diberikan bantuan pendampingan dari Kak Seto untuk Keanu saat itu? Iya, yang paling utama saya juga waktu itu sudah bertemu dan saya sampaikan juga kepada Mbak Inji bahwa ini sangat-sangat ingin juga dekat dengan sang mama. Lalu yaitu kami bikin surat resmi, waktu itu kedua kalau tidak salah pengadilan, dan sekaligus juga ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Dirjen Pas ya, supaya ada perhatian khususnya mengenai anak ini. Bisa nggak sementara berada di rumah untuk bisa masa transisi lah. Mungkin siapapun, mungkin kakeknya, neneknya, dan kalau tidak salah ada pengemudi yang setia sekali ya, Bapak Igna ya. Ya, kami juga salut sekali, apresiasi sekali, dan ya intinya kami juga menangani ratusan lah kasus-kasus. Kemarin kami baru pulang dari Batang ya, itu ada 24 anak SMP yang perkosa dan dicabuli oleh satu orang guru di sana. Jadi kami juga memotivasi, menterapi dan sebagainya. Iya. Jadi tidak pilih kasih untuk kasus, Betul, semua tetap saja diutamakan ya, demi kepentingan anak-anak Indonesia. Mbak Enji mau bilang apa sama Kak Seto yang turut membantu saat itu, tentunya untuk anak-anak Mbak Enji, bukan hanya Keanu, ada juga Alia juga. Ya Allah, jadi Kak Seto saya sangat berterima kasih karena Kak Seto tidak hanya, kalau sekarang kan Kak Seto hanya menyerukan. Kalau di kasus saya bahkan Kak Seto menuliskan rekomendasi. Jadi bahkan memang usahanya Kak Seto itu lebih pada kasus saya kalau dibandingkan dengan sekarang. Karena Kak Seto waktu itu memberikan 2 surat sekaligus. Untuk Keanu dan juga akhirnya juga buat Alia. Nah, masalahnya yang tadi Kak Seto bilang, siapakah saya? Kekuasaan tidak ada di tangan saya. Dan sesungguhnya sekarang ini lapas juga sudah sangat bersahabat dengan anak. Karena kan ada sel khusus untuk ibu dan anak. Jadi ketika juga akhirnya mungkin rekomendasinya Kak Seto di lapas perempuan kelas 2 Jakarta, bahkan yang punya anak dan melahirkan bahkan di situ, itu punya 1 kamar sendiri. Oke, sudah ada fasilitas seperti itu? Sudah ada fasilitasnya. Jadi saya rasa juga memang perjuangan Kak Seto akhirnya direspon oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan tidak hanya tempat untuk sel khusus ibu dan anak, bahkan ada taman bermainnya. Wow, jadi kita ucapkan terima kasih banyak Zizul untuk Kak Seto ya. Bahwa apa yang diperjuangkannya selama ini semoga berbuah dan juga tentu saja memberikan manfaat bagi anak-anak Indonesia. Karena anak-anak kan nggak tahu apa-apa ya. Dan ibunya tetap menjalani proses hukum seperti merasa kayak Keanu akhirnya kita bisa main ya, ada volley. Terus aku juga dulu sempat ikut di dalam grup ibu dan anak, walaupun aku anak yang nggak di dalam. Baik, tadi Kak Seto juga sempat menjelaskan bahwa kemarin juga sempat pulang dari Jawa Tengah ya, untuk ada satu kasus di mana melibatkan 26 anak menjadi korban ya. 24 anak menjadi korban. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Walau mendapatkan cibiran, tapi Kak Seto tetap perjuangkan hak anak-anak atas kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru. 24 anak Kak Seto. Rentang usia berapa mereka? Itu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 SMP. Gitu. Jadi sementara ini yang saya tangkap yang kelas 1 dan kelas 2 mungkin sekedar pencabulan, tetapi yang kelas 3 sampai ada yang disetubuhi. Kemudian ini diduga juga lebih sekitar 35, tapi ini kan masih takut ya para korban ini karena
menyangkut nama baik dan sebagainya. Jadi, tapi kami juga apresiasi terhadap jajaran Polres Batang, kemudian juga Polda Jawa Tengah, dan juga Mabes Polri yang menurunkan juga tim psikolognya. Wow. Psikolog juga. Dan kami bersama-sama, kami berdiskusi bagaimana menangani kasus ini, treatment apa yang paling tepat, dan kemudian juga kami terjun langsung juga menghibur mereka supaya semangat kembali. Karena beberapa siswa dari 275 siswa ada yang menyatakan sudah malu, sudah tidak mau lagi di sekolah di situ dan sebagainya. Jadi Kak Seto berarti bertemu langsung dengan para korban? iya. Jadi kami waktu itu memang yang saya hadapi 13 korban. Karena yang sementara sudah mulai ke sekolah, kemudian ya kami ada pendekatan psikologis yang arahnya adalah membangkitkan kembali semangat, dan memang ini juga dilanjutkan terus oleh tim psikolog dari Mabes Polri, Polda Jawa Tengah maupun Polres Batang. Yang artinya instansi pemerintah juga turun tangan untuk tentu saja. Waktu itu dia juga bupatinya yang seorang ibu ya. Iya. Turut serta dalam kasus ini ya. Kita berharap tentu saja ini menjadi Karena kasus traumanya terakhir ya. tinggi ya. Kalau Pasti. umur-umur segitu nanti traumanya sampai dewasa, sampai gadis. Iya. Itu tuh. Dan sering kadang-kadang kita hanya fokus pada pelaku. Iya. Ayo dihukum sebenarnya, tapi melupakan korban. Korban Jadi yang korban harus ada treatment Pengobatan psikologi, secara psikis terapi. ya. Pendampingannya ya. Baik, terima kasih banyak Kak Seto yang Terima sudah kasih, memberikan Kak Seto. pendampingan luar biasa, pelindungan bagi anak Indonesia. Kita berharap semoga tentu saja akan lahir Kak Seto lainnya. Amin. Tidak sampai di sini perjuangan dari seorang Kak Seto. Kita akan kembali Semangat sesaat ya, lagi Kak tetap di Seto. pagi-pagi Amin.